Bunda Maria, Siti Maria. Itu bahasa Ibrani sebenarnya. Betul, betul, betul. Isa berarti Yesus. Isa Yesus. Iya. Jibril Gabriel. Itu bahasa Ibrani sebenarnya. Cuma bahasa doang sebenarnya. Iya benar-benar. Tetap ya? Itu bro, ketika Islam digunakan dengan logika itu seperti yang itu. saya rangkum dalam artinya yang saya cermati dari tadi yang memang mention banget ketika memang yang terjadi yang sekarang gitu kayak Israel sama Palestina itu mungkin ya kayak tadi gitu menutupi ketika memang kebenaran itu bakal terungkap di situ dan mungkin mereka itu mencari-cari propaganda yang memang Menutupi kebenaran. di kebenaran itu. Yang mana siapa? Tapi Israel sama Palestina itu ya mungkin ya di Al-Quran juga dijelaskan ya nggak bakalan Itu semua udah takdir Allah. sudah terancana Udah takdir Allah, udah skenario Allah, dan skenario Allah tuh udah ditulis di Al-Quran. iya benar. Nanti tuh endingnya Nabi Isa. Iya. Palestina merdeka dan endingnya Nabi Isa. Oke. Nah kalau misalnya itu kan secara luasan dari keduniaan gitu dalam artian kita mencakup keseluruhan kemakasih. Kita berbicara tentang ke Indonesia dulu nih, nah, khususnya di Pulau Jawa ya. Kita berada di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, pasti Kang Desa juga pernah mengenal yang namanya Semar kan? Semar, nama dewan gue itu, Dewan Semar. Nah, dalam Semar itu sebenarnya orangnya sama, cuma dalam pengalimatan namanya itu berbeda-beda. Oke lah kita berbicara tentang suku Sunda, suku Sindu mengenalnya Semar. Kalau misalnya dari suku Jawa, dia mengenal Sabdopalon. Kalau mengenalnya untuk zaman-zaman dahulu kala sebelum Islam masuk, ya itu sudah wiwitan itu namanya itu Sanghyang kan. Nah, dalam konteks yang berbeda tiga itu sebenarnya satu orang, cuma yang membedakan yang saya kemarin pelajari itu tentang berdirinya Pulau Jawa ini. Ya memang Pulau Jawa ini dikuasai oleh Sabdopalon. Yang kita kenal dulu ya sebagai susunnya Sabdopalon. Gue kira sama Semar. Gue kira Banteng Merah. Oh enggak dong. Kalau Banteng Merah itu berarti Kan Pulau Jawa. ke Indonesia dong. Berapa provinsi? Ya, kalau misalnya provinsi ya 34 kan sekarang Indonesia. Cuma kita berbicara tentang Jawa dulu nih. Kalau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera saya nggak tahu itu. Cuma berhubung kita tinggalnya di Jawa Barat, di Pulau Jawa, saya pengen mengulas tentang Pulau Jawa. Kita berbicara Semar dulu deh. Kalau Sabdopalon itu kan Jawa kan. Semar. Nah, sosok Semar ini dia adalah penguasa Pulau Jawa, ya kan? Nah, setahu saya Pulau Jawa itu ada sangkut pautnya dengan para kedewaan. Ya. Saya kemarin lihat Pewayangannya. Pulau Jawa ini tadinya itu hanya pulau biasa yang terombang-ambing di lautan, Ya. lautan lepas. Lautan. Gak ada topangannya atau yang memang kayak perahu mah apa sih, jangkar ya. Jadi gak ada jangkarnya banget Pulau Jawa itu terombang-ambing. Ariono dong jangkar. Iya dong. Jangkar pertahanan itu. Jangkar pertahanan. Nah, Persib gimana Persib nih? aduh, dia Gini. apa teh? Kemarin bukan Jimmy Persib dia. Lihat, lihat. Coba seperti itu. Nah, terus kenapa Semar ini bisa dikatakan penguasa rajanya itu sangat banyak dalam kedewaan dulu, yaitu dengan Wisnu dan Brahma. Dijelaskan di sejarah, saya belajar sejarahnya. Dijelaskan di sejarah kenapa Jawa terombang-ambing dan terus kenapa sekarang Jawa udah diem di situ terus, khususnya di Indonesia gitu kan. Dia ditopang. Ditopangnya disebutnya sekarang itu dengan bahasanya itu paku bumi. Paku bumi itu siapa tuh? Paku bumi itu gunung. Oke. Nah, gunung yang yang ditopang kepada Pulau Jawa ini ada 3 sebenarnya. Jadi dahulu kala kan memang terombang-ambing kan Pulau Jawa. Nah, terus ada sangkut pautnya kenapa tadi saya berbicara tentang kedewaannya itu ada sangkut pautnya dengan Wisnu dan Brahma. Wisnu dan Brahma ini dia dahulu kala kan dari India. Dia kan Buddha itu Hindu India kan. Nah, dia waktu itu mengelilingi dunia
Nah, ada salah satu pulau yang memang terlalu ngambing, terus dia membawa salah satu gunung yang ada di India buat menopang si Pulau Jawa ini. Nah, terus si dewa Siwa sama Wisnu ini dia berubah menjadi kura-kura dan ular panjang buat ngelilit untuk mengangkat si gunung dari India ini bawa ke Pulau Jawa buat menopang Pulau Jawa biar nggak terseok-seok oleh lautan. Nah, gunungnya itu yang saya yang saya tebak, kalau tebak sih bisa bener ya. Yang pertama itu ada yang namanya di Jawa, yang pertama di Jawa Barat dulu, yang daerah Banten. Jadi gunungnya satu cuma gede banget, dibawa pakai kura-kura sama ular dililit dari India, dibawa ke Jawa. Nah, terus pas diletakkan di batu pertama di daerah barat. Nah, daerah barat ini Gua kira peletakan batu pertama Ucika. Bukan peletakan batu tapi peletakan gunung. Nah, peletakan gunung Tidak jadi selalu mangkrak. di Sudah barat. ganti rektor. Karena Cewek sekarang rektornya. Nah, di barat, nah terus dipeletakkanlah si gunung ini di bagian barat. Nah, terus bagian Jawa yang di timur itu nyinggol ke atas, jadi nggak seimbang. Nah, terus gimana caranya biar seimbang? Dipindahin lagi dari barat ke timur si gunung teh. Terus sekarang yang pindah ke barat, yang jemplang ke atas, karena nggak seimbang dong. Nah, terus diambilnya di tengah-tengah si gunung itu. Jadi yang saya gambarkan itu gunungnya itu gunung-gunung yang sekarang ada di Pulau Jawa itu adalah perentelan-perentelan gunung yang memang dibawa dari dia yang sangat gede dan timbullah gunung-gunung kecil-kecil itu. Yang terurai. Yang terurai itu jadi seimbang dong. Ya. Nah, kalau misalnya di Gunung Jawa Barat ada Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, ada Gunung Sanggabuana, ada gunung yang di Tasikmalaya itu apa ya? Saya lupa gunung gede. Gunung Pangrango yang di mana sih? Yang di Bogor. Kalau Gunung Pangrango itu ada 3. Gunung Gede itu yang Cianjur ya, emang sih? Iya, perbatasan Cianjur Sukabumi. Jadi membatasi 3 itu. Cianjur. Ada 3 yang di Jawa Barat yang saya tahu. Nah, terus yang di Jawa Tengah itu kan tengah-tengah. Ada itu yang namanya Gunung Merapi, Gila, Jawa Timur Semeru, di timur. Gunung Bromo itu yang tengah. Yang di ujung sana. Bromo mah timur atau? Ya, yang di Bromo Timur ya Surabaya Surabaya ya itu. Makanya kenapa saya sangkut pautkan untuk topangan atau paku bumi ini gunung ya karena memang mention. Berarti mentionnya itu dengan penguasa Semar yang sekarang dibantu oleh para kedewaan dan kedewaan itu dititipkan nih, ini Pulau Jawa saya titipkan ke kamu menjadi raja gitu kan. Semar ini untuk Semar sendiri kita dari zaman sekarang boleh tahu gitu kan, udah tahu digambarkan dengan golek, dengan pewayangan gitu kan, itu sudah menggambarkan kehidupan zaman dulu sebelum kita berada di sini gitu kan. Makanya dan pewayangan kan juga ada yang bentuk jadi segitiga itu yang melambangkan gunung kan? Iya. Yang kalau misalnya udah selesai nih atau break dulu pasti ada tancap. Ya gitu. Kayak gitu. Nah, gunung itu zaman dahulu itu Disimbolkan simbolkan suci. Kenapa suci gunung? Karena memang ke atas, kita selalu ke atas karena kan si satu pohon kan gini kan, dia memang ke atas biar nanti kita ingat kepada Tuhan sebagai yang penciptanya. Kita ke bawah itu melambangkan kerendahan hati. Tetapi gunung sekarang malah dijadikan modus. Puncak yuk. Puncak yuk. Padahal Salah. Itu sebenarnya ya mungkin ya kembali lagi ke ini sih, pesan pay letter. tapi seru sih ya ketika memang kita bersejarah tentang sejarah di Pulau Jawa sendiri gitu. Ya mungkin juga punya pandangan sendiri ketika memang Pulau Jawa ini kenapa bangkitnya kayak gimana, terus kenapa Semar bisa merajai Pulau Jawa, dan saya ingat banget pesan dari Semar ada sebuah janji apa sih namanya sabuk malam itu kan namanya lupa. Apa kampanye apa? Ya. Mungkin nanti suatu saat Pulau Jawa ini akan diambil oleh Semar. Mungkin ke seluruh Indonesia kali ya. Cuma yang saya tahu tuh Semar bakalan nanti mengambil keahlian. Berarti maksudnya Semar tuh jadi oposisinya bagaimana? Yang bukan oposisi sih, kalau oposisi sekarang kan mengambil alih.
Rocky Gerung nih. Aduh, oposisi bos. Saya tidak pernah menghina Jokowi, yang saya hina adalah presiden. Iya. Jadi yang dipikir-pikir Nusantara ini banyak cerita dan banyak yang memang harus kita pelajari gitu. Nuswantara. Nusantara Nuswantara. yang memang melambangkan Gatot Kaca. Nah, menurut Andresan dari Pulau Jawa yang memang bisa dinaungi mungkin sekarang 3-4 provinsi ya sama Banten termasuk ya. Banten masuk Jawa kan? Banten ke Jawa. Masuk Jawa kan? Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta. Jakarta 5 berarti. Itu kan provinsi. Jakarta ini nanya berapa provinsi Pulau Jawa? Provinsi berarti Jakarta juga ya. Itu kan kecil doang. Itu kan dulu kan pas penjajahan. Jawa Barat maksudnya? Ya, nanti kita ke penjajahan. Sekarang ke Semar dulu. Oh. Nah, Jajaran udah berikutnya berarti ya? iya, berarti untuk pandangan Mandresa nih. Jadi gimana tuh untuk pandangan yang memang awal mulanya jauh Pulau Jawa khususnya, jangan keseluruhan Nusantara dulu. Kalau Nusantara saya kurang jauh ya, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi saya nggak tahu. Kita Jawa dulu. Nah, terbentuknya itu seperti apa? Ya paling gimana ya? Kalau gue sih berbicara ini soal sesuai dengan kapasitas gue gitu. Kapasitas gue sebenarnya bahwa memang betul gitu. Gue memang pernah dengar kalau misalnya Semar itu adalah masyarakat Pulau Jawa, dan memang kalau ditarik juga dari segi budaya sebenarnya, baik dari Pulau Jawa, suku Jawa kan kita berbicara suku yang ada di Jawa dulu kan? Banyak. Sudah belum ada pecahannya, Sunda Wiwitan dan sebagainya macam. Kalau Sunda Wiwitan itu